Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin, tabiut tabiin, dan insya Allah kepada kita yang masih istiqomah dalam ajarannya. Amin. Ihwatul iman, saudara-saudaraku, kawan-kawanku dimanapun berada, kembali lagi kita di channel Generasi Hijrah yang membahas untuk pada kali ini untuk kajian tafsir Ibnu Katsir, terjemah bahasa Indonesia. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa untuk saudara-saudaraku semuanya, sahabat-sahabatku, ihwatul iman dimanapun berada, mohon untuk bantuannya dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan ditonton kajian-kajian sebelumnya, dan terus mengikuti kajian-kajian di channel Generasi Hijrah ini. Mudah-mudahan untuk yang mendukung channel ini dimudahkan segala urusannya, mendapatkan rezeki yang berlimpah, mendapatkan rezeki yang berkah, kemudian disehatkan selalu, mendapatkan keturunan yang soleh-solehah, dan mendekatkan jodohnya. Amin amin ya robbal alamin. Baik, kita lanjutkan untuk pembahasan selanjutnya, masih di surat Al-Baqarah. Ini teh lanjutan ya, bagian 2. Bagian 2 dari ayat 99 sampai 103 ya. Bagian 2 dari 199 sampai 103. Mana. Oke, ini ya. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur," yang artinya, sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, karena itu janganlah engkau kafir. Dari Ibnu Abbas, Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan, jika ada seseorang yang mendatangi keduanya karena menghendaki sihir, maka dengan tegas keduanya melarang peminat sihir tersebut seraya berkata, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, karena itu janganlah engkau kafir. Yang demikian itu karena keduanya mengetahui kebaikan, keburukan, kekufuran, dan keimanan. Sehingga mereka berdua mengetahui bahwa sihir merupakan sesuatu bentuk kekufuran. Sedangkan al-fitnah berarti cobaan dan ujian. Demikian juga firman-Nya yang menceritakan mengenai Nabi Musa alaihissalam, di mana Allah Ta'ala berfirman, "In hiya illa fitnatuka." Hal itu hanyalah cobaan darimu. Quran Surat Al-A'raf 155. Sebagian ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil untuk mengkafirkan orang yang mempelajari sihir, dan memperkuatnya dengan hadis yang diriwayatkan Al-Hafidz Abu Bakar Al-Bazzar. Dari Abdullah, ia mengatakan, "Man ata kahinan aw sahiron fasadaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang sihir lalu ia mempercayainya, berarti ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isnad hadis ini sahih dan memiliki beberapa syahid lain. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih
maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Artinya orang-orang pun mempelajari ilmu sihir dari Harut dan Marut yang mereka gunakan untuk hal-hal yang sangat tercela, seperti membuat terjadinya perceraian antara pasangan suami istri, padahal tadinya mereka akur dan harmonis, dan ini termasuk perbuatan setan. Sebagaimana yang dijelaskan sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Inna syaitana la yad'u arsyahu 'alal ma'i summa yab'asu sarayahu finnas fa aqrabahum indahu manzilatan aw adamuhum inda fitnah yaji'u ahaduhum fayaqulu ma jiltu bi fulan hatta taraktuhu wa huwa yaqulu kaza wa kaza fayaqulu iblisu la wallahu ma dona'tu syai'an wa yaji'u ahaduhum fayaqulu ma taraktu hatta farraqtu baina wa baina ahlihi faqala fayuqarribuhu wa yudnihi wa yaltajimuhu wa yaqulu na'am anta. Artinya sesungguhnya setan itu meletakkan singgasananya di atas air. Kemudian ia mengutus pasukannya kepada manusia. Maka pasukan yang paling dekat kedudukannya dengannya adalah yang paling besar godaannya kepada manusia. Seorang anggota pasukan datang seraya melaporkan, aku masih terus menggoda si fulan sebelum aku meninggalkannya dalam keadaan ia mengatakan ini dan itu. Lalu iblis berkata, demi Allah, engkau tidak melakukan apapun terhadapnya. Setelah itu anggota yang lain datang melapor, aku tidak meninggalkannya sehingga aku memisahkannya dari istrinya. Maka sang iblis mendekatinya dan senantiasa menyertainya beserta berkata, ya, engkaulah yang paling dekat kedudukannya denganku. Hadis riwayat Muslim. Penyebab perceraian di antara suami istri yang dilakukan melalui sihir adalah dengan menjadikan suami atau istri melihat pasangannya buruk, tidak bermoral, menyebalkan, dan sebab-sebab lainnya yang menyebabkan perceraian. Almar'u artinya rojulun, laki-laki, sedang untuk perempuan dikatakan imro'atun. Masing-masing memiliki bentuk dua, tapi tidak memiliki bentuk jama atau plural. Firman-Nya, wa ma hum bidorrina bihi min ahadin illa biidnillah. Dan mereka itu ahli sihir tidak memberi madarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Sufyan As-Tsauri mengatakan, artinya kecuali dengan ketetapan Allah. Jadi segala sesuatu juga dengan izin Allah ya, semua kemaslahatan, kemadaratan itu dengan izin Allah ya. Oke lanjut, Muhammad bin Ishaq mengemukakan, kecuali jika Allah membiarkannya tidak terhalang dari apa yang diinginkannya untuk penyihir. Mengenai firman-Nya, wa ma hum bidorrina bihi min ahadin illa biidnillah, dan mereka itu ahli sihir tidak memberi madarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Hasan al-Basri mengatakan terkait ayat ini ya, terkait firman ini, benar bahwa jika Allah kehendaki maka Allah kuasakan orang yang akan mereka sihir kepadanya tukang sihir, dan jika Allah tidak kehendaki maka Allah tidak akan biarkan hal itu, dan mereka tidak mampu menyihir kecuali dengan izin Allah sebagaimana firman-Nya tersebut. Dan dalam sebuah riwayat dari Hasan al-Basri disebutkan bahwa ia mengatakan, sihir itu tidak dapat memberikan madarat kecuali bagi orang yang masuk ke dalamnya atau mempelajarinya. Kemudian, dan firman Allah Azza wa Jalla, wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum, dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi madarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Maksudnya,
perbuatan itu dapat membahayakan agamanya dan manfaatnya tidak sepadan dengan madaratnya. Dia berfirman, walaqad alimu laminashtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keberuntungan di akhirat. Artinya orang-orang Yahudi sudah mengetahui bahwa orang yang menukar kepatuhan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sihir tidak akan mendapat bagian di akhirat. Sedangkan Ibnu Abbas, Mujahid dan As-Suddi mengemukakan bahwa makna min khalaq adalah min nasib, dari mendapat bagian. Kemudian dan firman-Nya, wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamuna walau annahum amanu wattaqu lamasubatun min indillahi khairul law kanu ya'lamun. Artinya, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui, sesungguhnya seandainya mereka beriman dan bertakwa, niscaya mereka akan mendapat pahala, dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik kalau mereka mengetahui. Allah berfirman, wala bi'sa, dan amat jahatlah tindakan mereka mengganti keimanan dan kepatuhan kepada Nabi SAW dengan sihir. Seandainya mereka memahami nasihat yang diberikan kepada mereka, walau annahum amanu wattaqau lamasubatu min indillahi khair, seandainya mereka beriman dan bertakwa, niscaya mereka akan mendapat pahala, dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik. Maksudnya, seandainya mereka beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya dan menjauhi semua larangannya, maka pahala Allah atas hal itu lebih baik bagi mereka daripada apa yang mereka pilih dan mereka ridhoi. Kemudian firman-Nya, walau annahum aman wattaqu, seandainya mereka beriman dan bertakwa, dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat bahwa tukang sihir itu kafir, sebagaimana yang diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hambal dan beberapa ulama salaf. Ada yang mengatakan bahwa tukang sihir itu tidak tergolong kafir, tapi hukumnya adalah dipenggal lehernya. Sebagaimana yang diriwayatkan Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, keduanya menceritakan Sufyan bin Uyainah pernah memberitahu kami dari Amr bin Dinar bahwa ia pernah mendengar Bazalah bin Abdah menceritakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengirimkan surat kepada para gubernur agar menghukum mati setiap tukang sihir, laki-laki maupun perempuan. Lebih lanjut ia menuturkan, maka kami pun menghukum mati 3 orang tukang sihir. Imam Bukhari juga meriwayatkannya dalam kitab Sahihnya. Dan sahih pula riwayat yang menyebutkan bahwa Hafsah Ummul Mukminin pernah disihir oleh budak wanitanya. Kemudian ia memerintahkan agar budak itu dihukum mati. Maka budak wanita itu pun dibunuh. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan dibenarkan dari 3 orang sahabat Nabi SAW mengenai membunuh tukang sihir. Baik, kita masuk ke penjelasan ya. Penjelasan. Dan dalam tafsirnya Abu Abdullah Ar-Razi mengisahkan bahwa kaum Mu'tazilah mengingkari adanya sihir. Bahkan mungkin mereka mengkafirkan orang yang meyakini keberadaannya. Sedangkan Ahlus Sunnah mengakui kemungkinan seorang tukang sihir terbang ke udara atau merubah manusia menjadi keledai dan keledai menjadi manusia. Namun dalam hal itu mereka berpendapat bahwa Allah Jalla menciptakan dan menetapkan sesuatu ketika tukang sihir itu membaca mantra atau bacaan-bacaan tertentu. Adapun apabila hal itu dipengaruhi oleh benda angkasa dan bintang-bintang, maka hal itu keliru. Dan itu jelas berbeda dengan pendapat para filosof, ahli nujum, dan kaum sahabiyah. Mengenai kemungkinan terjadinya sihir tersebut dan bahwa hal itu adalah ciptaan Allah, Ahlus Sunnah berargumen atau berdalil dengan firman-Nya,
wa ma hum bidzarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Dan mereka itu ahli sihir tidak memberi madarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Juga berdasarkan pada beberapa riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah disihir. Lebih lanjut, Abdullah Ar-Raji menuturkan bahwa sihir itu ada 8. Pertama, sihir para pendusta dan kaum Kushdani yang terdiri dari penyembah bintang yang 7 yang dapat berpindah-pindah yaitu planet. Mereka ini berkeyakinan bahwa planet-planet itulah yang mengatur alam ini dan yang mendatangkan kebaikan dan keburukan kepada mereka itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membatalkan sekaligus menentang pendapat mereka itu. Kedua, sihir orang-orang yang penuh hayalan atau imajinasi dan memiliki jiwa yang kuat. Mereka menyatakan bahwa hayalan itu memiliki pengaruh dengan argumen bahwa manusia ini dimungkinkan untuk berjalan di atas jembatan yang diletakkan di atas tanah. Tetapi tidak mungkin berjalan di atasnya jika jembatan itu diletakkan di atas sungai atau yang semisalnya. Sebagaimana para dokter sepakat melarang orang yang hidungnya berdarah agar tidak melihat kepada segala sesuatu yang berwarna merah. Dan orang yang menderita epilepsi tidak boleh melihat hal-hal yang mempunyai sinar atau putaran yang kuat. Yang demikian itu tidak lain karena jiwa itu diciptakan untuk menaati imajinasi. Menurut mereka ini, mereka ini para ilmuwan telah sepakat bahwa adanya orang yang terkena musibah disebabkan pandangan. Mata adalah sebuah kenyataan. Ibnu Katsir berkata, dia Ar-Raji menjadikan sebagai dasar pendapatnya itu dengan apa yang ditegaskan dalam hadis sahih bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-ainu haqqun walau kana syai'un sabaqal qadara la sabaqaihu wa la sabaqathu ainun. Terkena ain, pandangan mata adalah benar adanya. Seandainya ada sesuatu yang dapat mendahului takdir, maka pastilah ain itu mendahuluinya. Ketiga, sihir yang menggunakan bantuan arwah arhiyah, arwah bumi, yaitu para jin. Hal itu berbeda dengan pandangan para filosof dan Mu'tazilah. Jin itu terbagi menjadi 2 bagian, jin mukmin dan jin kafir. Jin kafir itu adalah setan. Hubungan jiwa manusia dengan para arwah bumi lebih mudah dibanding hubungan mereka dengan arwah langit. Karena keduanya mempunyai kesesuaian dan kedekatan. Mereka yang melakukan percobaan pengalaman menyatakan bahwa hubungan dengan para arwah bumi itu dapat ditempuh dengan perbuatan-perbuatan yang cukup mudah, berupa mantra, kemenyan, dan pengasingan diri. Inilah yang disebut dengan az-zaim, jampi-jampi, dan amalut takhir, tindakan menundukkan jin. Keempat, sihir dengan tipuan dan sulap mata. Dasarnya adalah bahwa pandangan mata itu bisa dikecohkan karena terfokus pada objek tertentu tanpa memperhatikan yang lainnya. Tidaklah Anda melihat orang yang pintar bermain sulap mata memperlihatkan kelihayan menarik perhatian para penonton. Hingga apabila mereka asik memperhatikan itu dengan serius, maka ia melakukan hal lain dengan sangat cepat, dan ketika itu ia memperlihatkan kepada para penonton sesuatu yang tidak ditunggu dan diduga, sehingga mereka pun sangat heran. Kelima, sihir yang menakjubkan yang timbul dari penyusunan alat-alat yang tersusun berdasarkan susunan geometri yang berkesesuaian. Misalnya, penunggang kuda yang berdiri di atas kuda yang di tangannya terdapat trompet. Setiap 1 jam trompet itu berbunyi tanpa ada yang menyentuhnya. Keenam, sihir yang menggunakan bantuan obat-obatan khusus, baik yang berupa obat yang diminum maupun yang dioleskan. Dan ketahuilah bahwasanya tiada jalan untuk mengingkari adanya pengaruh benda-benda khusus tersebut, karena terbukti kita dapat menyaksikan adanya pengaruh daya tarik magnet. Ketujuh, sihir yang berupa menundukkan hati, di mana seorang penyihir mengaku bahwa ia mengetahui Ismul Azham, nama yang paling agung.
Ia juga mengaku bahwa semua jin tunduk dan patuh kepadanya dalam banyak urusan. Jika orang yang mendengar pengakuan atau pernyataan sihir seperti itu memiliki otak yang lemah dan daya pembeda yang minim, maka ia akan meyakini bahwa pernyataan seperti itu benar. Kemudian hatinya pun tergantung padanya. Selanjutnya muncul rasa takut. Dan jika rasa takut sudah muncul, maka semua kekuatan indrawi menjadi lemah. Dan pada saat itu, tukang sihir dapat berbuat sekehendak hatinya. Terakhir, yang kedelapan, sihir berupa usaha mengadu domba dengan cara tersembunyi dan lembut. Dan hal ini sudah tersebar luas di tengah-tengah masyarakat. Kemudian Ar-Razi mengemukakan demikianlah uraian mengenai macam-macam sihir dan sejenis-jenis dan jenis-jenisnya. Si panjang ya, oke. Ini untuk bagian 2. Kita lanjut nanti bagian ketiga di sini ya. Dari pendapat penulis sendiri yaitu Ibnu Katsir. Ya, itu untuk tafsir Ibnu Katsir, terjemah bahasa Indonesia untuk sesi kali ini. Baik, sebelum kita tutup, kita akan biasakan untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina ya, yang seiman, yang mendapatkan musibah, mendapatkan kezaliman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anzil mustad'afina minal mu'minina fi Palestin. Allahumma ansur mujtahidina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ansur musliminal mustad'afina fi kulli makan. Allahumma shdud wat'ataka ala a'da'id dini minal kafirina wadzalimina fi Palestin wa fi kulli makan. Ya Allah, selamatkanlah kaum mukmin yang lemah di Palestina. Ya Allah, tolonglah orang-orang yang berjihad di Palestina dan di berbagai tempat. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin yang lemah di berbagai tempat. Ya Allah, keraskanlah siksamu kepada musuh-musuh Islam, orang-orang kafir dan zalim di Palestina dan di mana saja. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja untuk kajian kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, jadi amal ibadah untuk kita semua. Dan ibadah kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Oke, sekali lagi mohon dukungannya untuk channel ini. Tolong di subscribe, tolong di like, tolong di komen, dan ditonton untuk video-video sebelumnya sampai selesai ya. Oke, terima kasih. Ditutup saja dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.